Contoh misalnya kalian sudah menyiapkan naskah yang bagus, sudah konsepnya bagus ya, eh, agak ilmiah gitu ya. Ternyata begitu kalian ketemu dengan audien, ternyata dia maaf ya, intelektualnya di bawah rata-rata. Nah, ini tentu kan nggak bisa kalian sampaikan presentasi atau ceramah itu yang sesuai dengan konsep, nggak bisa. Ya, jadi kalian harus ubah, harus improvisasi dengan yang di breakdown materinya supaya reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Trainer Abril Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan masuk pada TOT NLP yang ke-29. Nah, TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-29 ini, kita ambil topik pilar NLP for public speaking. Ya, sekali lagi, pilar NLP for public speaking. Jadi penerapan pilar NLP, ya, ada 4 pilar itu. Untuk public speaking seperti apa, gitu ya. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang menarik lainnya, kalian akan ditawan dari saya. Jadi pilar NLP ini seperti pilar di rumah kalian gitu ya, ada 4 di sana. Nah, jadi pilar yang pertama adalah outcome. Pilar yang kedua adalah sensory acuity. Kemudian pilar yang ketiga adalah flexibility. Dan pilar yang keempat adalah repo. Nah sekarang kita terapkan satu persatu di dalam ketika kalian bicara di publik gitu atau public speaking ya. Pilar yang pertama yaitu outcome. Jadi ketika kalian mau berbicara di depan publik gitu ya, apakah ceramah, pidato, ngajar, ya, mentraining, presentasi bisnis, motivasi, ya, atau apa saja, ya, maka tentukan outcome-nya. Maksudnya adalah kalian pastikan dulu. Jadi apa tujuan atau target kalian ketika kalian tadi berbicara di depan orang banyak tadi? Apa targetnya? Ya, apakah ingin memotivasi atau sekedar memberikan knowledge misalnya? Atau kalian mungkin sedang berkampanye untuk dipilih jadi ketua sebuah asosiasi misalnya, ya? Atau kalian ingin mengajukan proposal. Nah, ini maka kalian tentukan dulu. Namanya kalian menentukan namanya outcome. Ya, sebaiknya nanti outcome ini kemudian kalian buat juga menjadi sebuah konsep ya. Walaupun itu cuma sekedar pointers tidak masalah ya. Tapi Anda tulis sebaiknya ya. Nah, ini yang pertama yaitu outcome. Kemudian pilar NLP yang kedua adalah sensory acuity. Apa sensory acuity itu? Sensory acuity adalah kemampuan kalian untuk mendeteksi secara terperinci hal-hal yang terkait dengan audien. Nah, ini kalian harus punya sensori yang kuat ini ya. Ini contoh misalnya. Misalnya kalian sedang mau memberikan motivasi atau kalian ingin berceramah gitu ya. Nah, apa yang misalnya contoh, apa yang menjadi isu sentral selama ini yang jadi banyak dibicarakan orang? Nah, ini kalian sampaikan dulu ya sebagai permulaan ya. Ya, jadi jangan langsung ke to the point gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, jika bisa dikaitkan dengan materi Anda, kaitkan. Kalau tidak ya sekedar sebagai joke atau sebagai ya basa-basi aja lah gitu ya. Nah, itu. Kemudian misalnya contoh, misalnya sekarang kalian berbicara, kemudian sekarang harga-harga pokok naik misalnya. Nah, adalah audien Anda adalah misalnya ya para karyawan ya, audiennya
para ibu-ibu misalnya seperti itu yang dia sangat sensitif sekali dengan isu kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, mereka untuk pembuka untuk apa namanya memberikan prolog ini sangat bagus. Ya, tapi sampaikan secara umum saja, ya. Tapi kalau isu itu misalnya menyangkut sensitif, misalnya menyangkut politik, dengan kita tidak perlu masuk ke situ, ya. Kita berikan hal yang umum saja, yang tidak muncul pro dan kontra. Nah, gitu ya. Ini contoh ya. Atau misalnya kalian berbicara, kemudian ada sebuah komplain misalnya ya. Nah, komplain terhadap sebuah layanan. Mungkin layanan bisa juga dari apa korporasi kalian atau dari lembaga kalian itu ya, atau di luar gitu. Itu sebaiknya itu diselesaikan dulu itu komplain itu. Ya, itu mengganjal kalau diselesaikan. Nah, ini selesaikan dulu, bicarakan hal itu, ya, kemudian berikan solusi, kemudian kalian baru sampaikan hal yang baru. Oke ya. Atau mungkin sensory equity ini kalian tidak menyangkut situasi di luar, tapi menyangkut situasi kondisi ruangan. Bisa juga itu. Misalnya saat itu kondisinya siang hari, tapi AC-nya itu nggak dingin gitu ya. Nah, ini kalian perlu juga antisipasi. Anda sampaikan dulu, ya ini memang karena belum keadaan ruang seperti ini misalnya, gitu ya, sampaikan. Mari kita mencoba menyesuaikan ya dengan situasi ruangan ini. Nah, maka dengan cara diempati seperti itu mungkin agak tidak akan begitu mengaruhi ya, tidak begitu mengurangi. Atau misalnya juga kebisingan. Nah, kalau kebisingan ini kalau memang mengganggu sekali memang harus carikan solusi ya. Tapi kalau sekedar misalnya sebentar saja gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ya sekedar Anda singgung saja. Nah, hal seperti ini kalian perlu respon ya, perlu respon dulu, atasi dulu ya. Karena kita ini tidak berbicara di ruang hampa. Ya, dari kita berbicara ini dalam situasi orang tidak mungkin lepas pikirannya dengan situasi di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, lakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Kemudian kalau itu bisa sedikit banyak sudah dibicarakan kayak gitu ya, itu maka nanti presentasi kalian itu akan lebih smooth. Ya, ini namanya sensory acuity. Dan pilar yang ketiga adalah flexibility. Ya, pilar NLP yang ketiga adalah flexibility. Apa flexibility itu? Flexibility adalah penyesuaian-penyesuaian. Ya, penyesuaian perilaku yang terjadi di luar rencana. Ya, kadang-kadang kita sudah membuat rencana yang bagus, tapi ternyata tiba-tiba nggak ada situasi yang nggak yang kita pikirkan sebelumnya ini. Ya, nah jika itu menyangkut tadi, kalian sudah siapkan outcome ya. Ya, tadi kan yang pilar pertama adalah outcome itu. Tidak sesuai dengan yang kalian rencanakan lagi, ya maka perlu improvisasi seperti itu ya. Perlu kreativitas ya. Jadi jangan tetap sesuai yang tadi konsep yang dibuat ya. Contoh misalnya kalian sudah menyiapkan naskah yang bagus. Sudah konsepnya bagus ya. Agak ilmiah gitu ya. Ternyata begitu kalian ketemu dengan audiens, ternyata dia maaf ya, intelektualnya di bawah rata-rata. Nah, ini tentu kan nggak bisa kalian sampaikan presentasi atau ceramah itu yang sesuai dengan konsep, nggak bisa. Ya, jadi kalian harus ubah, harus improvisasi dengan yang di breakdown materinya supaya bisa dipahami oleh orang lain. Saya sendiri pernah ngalami, guys. Jadi kita diminta memberikan pidato penutupan. Di situ ada pesan sponsor dari panitia gitu supaya memberikan evaluasi ya. Jadi penutupan sebuah pelatihan pendidikan itu supaya saya berikan evaluasi juga terhadap sikap, perilaku dan sebagainya itu. Nah, oke, siap. Tapi begitu masuk suasana ternyata wah, namanya sudah habis selesai barbaran gitu ya, sudah selesai gitu, itu kan sudah santai banget gitu ya. Sudah apa namanya? Suasana sudah cair banget gitu, bahkan sudah banyak yang bercanda dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, wah, kalau saya ini tetap apa adanya tadi sesuai dengan pesan, jadi supaya evaluasi nggak pas itu ya. Saya dianggap orang kopek namanya ya, nggak 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 tahu suasana gitu. Nah, maka pidato saya pun saya ubah tone-nya jadi slow gitu ya, jadi lebih banyak berkelakar, bercanda ya, bercanda tapi juga
saya kasih tembakan-tembakan yang mungkin yang agak bernada lelucon seperti itu, ya, tetapi tetap targetnya masuk, ya, tapi tetap bisa memberikan autokritik. Nah, ini gimana namanya improvisasi, sebuah flexibility, ya, itu untuk buat improvisasi ketika situasi dan kondisi yang kita hadapi ini berbeda dengan yang kita rencanakan. Oke, sekarang pilar yang keempat adalah pilar NW keempat adalah repo. Apa repo itu? Repo adalah sebuah skill, ya. Repo itu sebuah skill untuk menyesuaikan cara komunikasi kita, ya, dengan klien ataupun di hadapan audien ini, baik verbal maupun non verbal, gitu ya. Jadi misalnya, ya, tadi sudah saya contoh yang ketiga tadi, flexibility tadi. Jadi misalnya menghadapi audien yang intelek dengan audien yang awam. Nah, ini kita kalau berhadapan dengan audien yang awam tadi, ya kita sesuaikan, kita repo mereka dulu, ya. Bahkan tadi ketika kita membuat pembukaan pun juga kita sesuaikan dengan cara berpikir mereka, dengan apa yang mereka pikirkan seperti itu, ya. Dan kalian komunikasi dengan kalangan bisnis dan dengan kalangan budayawan, wah beda banget ini, ya. Kalangan bisnis dengan misalnya di pesantren, nah ini beda banget, ya, beda banget cara berpikirnya, beda banget di dunia pendidikan, bisnis beda-beda. Nah, ini namanya repo. Kalian komunikasi antara Gen X, ya, Gen Y dan Gen Z udah beda banget. Kalau Gen Y-nya ini masih ya, masih pasca Gen Z masih gampang, tapi kalau sudah agak jauh udah susah. Apalagi kalau Gen X dengan Gen Z ini sudah beda, cara bicaranya beda, ya. Contoh-contoh yang diberikan juga beda. Nah, begitu juga kalian perlu juga melakukan repo, ya, dengan tempat di mana kalian berbicara. Ya, tadi kita berbicara di suasana resmi gitu ya, dalam seminar, dalam acara-acara resmi organisasi, dengan bicara yang yang ada pertinya gitu, ada istilahnya pasti beda. Ya. Akan beda di situ ya. Baik dari kostumnya sudah beda. Kalau saya pakai seperti ini di forum yang resmi, tapi kalau ketika kita meetingnya itu di tempat di rumah makan, itu tentu saja kita ya lebih santai kostumnya maupun hal yang kita bicarakan sudah beda. Namanya teknik repo. Nah, teman sekalian, jika kalian ingin menguasai teknik NLP for communication lebih lanjut ya, lebih detail, kalian bisa ikut e-course saya ya, e-course saya di Gramedia Academy. Nah, nanti di sana kalian bisa belajar lebih banyak, ya. Di sana belajar bagaimana melakukan closing penjualan, ya, approach dan closing penjualan, ya, bukan menghadapi klien ketika ingin closing, ya. Kemudian kalian ingin presentasi bisnis, negosiasi, atau mengajar, mentraining, ya, ataupun big speaking, ya, di sana lebih detail lagi. Silahkan ikut e-course saya di Gramedia Academy. Murah banget guys, cuma Rp200.000 satu paket. Silakan hubungi nanti di WA saja, boleh di WA 0877 931 03 435. Sekali lagi, silakan hubungi 0877 931 03 435. Baik, sampai ketemu lagi di e-course saya dan di YouTube saya yang berikutnya. Selamat praktekan, semoga sukses. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.